Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelul Fadila. Di sini saya dari program studi Tadris Matematika Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencang, Jember. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Muhammad Zainal Arifandi, SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan secara lisan, menjawab secara lisan tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Soal yang pertama, jelaskan mengapa seorang pendidik perlu memahami tujuan filsafat pendidikan Islam. Pemahaman filsafat pendidikan Islam ini menjadikan sebuah acuan bagi seorang pendidik untuk menuntun generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman seperti pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa menghilangkan identitas seorang muslim. Pendidikan diarahkan untuk menciptakan generasi yang mampu bersaing secara global, tetapi tetap harus berpegang teguh dalam prinsip-prinsip Islam. Soal yang kedua, jelaskan beberapa metode dalam pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun dan metode manakah yang sesuai diterapkan pada generasi saat ini. Nah, jadi metode pendidikan atau metode pembelajaran yang sesuai menurut Ibnu Khaldun itu ada 5. Yang pertama yaitu metode talqin dan takrir. Jadi metode talqin dan takrir ini artinya penyampaian dan pengulangan. Nah, jadi guru menjelaskan keseluruhan materinya secara lisan. Kemudian guru menyuruh peserta didik untuk menerangkan kembali apa yang telah diterangkan oleh gurunya. Nah, kemudian metode yang kedua adalah metode tahfidz atau metode menghafal. Nah, ini biasanya digunakan untuk para pendidik menyuruh peserta didiknya menghafalkan sebuah hadis atau mungkin sebuah rumus ya. Dalam matematika biasanya menyuruh peserta didik untuk menghafalkan rumus volume. Nah, seperti itu. Kemudian metode yang ketiga adalah metode hiwar atau dialog. Nah, jadi metode ini seperti halnya guru menjelaskan sebuah materi, kemudian peserta didik itu bertanya tentang materi itu. Nah, mungkin juga peserta didik ingin diberikan seperti halnya contoh secara langsung. Nah, jadi seperti dialog seorang guru dan peserta didik. Nah, untuk yang keempat adalah metode amal atau praktik langsung. Nah, ini metodenya menurut saya sangat bagus ya, sangat efektif karena pada metode ini peserta didik itu disuruh untuk mempraktekkan secara langsung apa yang telah dipelajari. Misalkan hari ini sudah mempelajari tentang bab wudhu, bagaimana tata cara wudhu, kemudian bagaimana sunnah-sunnahnya dalam wudhu. Nah, disitulah peserta didik harus menerapkan ilmu yang telah dipelajarinya nanti ketika sudah nyampai rumah atau mungkin akan dipraktekkan secara langsung juga pada pertemuan selanjutnya. Untuk yang kelima yaitu metode tarbiyah bi al-tadarruj, yaitu pembelajaran secara bertahap. Jadi mungkin hari ini kita belajar tentang poin A, yaitu Asmaul Husna, nama-nama Asmaul Husna. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang memahami atau menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu yang dinamakan pembelajaran berlanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya, metode manakah yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang? Kalau menurut saya, itu metode dialog dan juga metode amal atau praktik langsung. Kenapa? Alasannya, karena pada metode dialog itu sangat relevan dengan kondisi peserta didik saat ini yang intelijensinya itu lebih tinggi, lebih kritis. Jadi kebanyakan peserta didik itu bertanya, ini asalnya dari mana Pak, Bu? Ini kenapa kok bisa dimaksud seperti ini? Kok bisa dibilang seperti ini, dikatakan seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, itu membuka dialog antara seorang guru dengan peserta didik, seorang pendidik dengan peserta didik. Kemudian metode amal dan praktik itu juga sangat efektif di zaman sekarang. Karena apa? Jika ilmu hanya dipelajari secara teori tetapi tidak diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan dampaknya itu kurang terhadap anak. Jadi seperti anak itu hanya memahami sesaat,
dia hanya memahami sesaat tanpa dia bisa atau dia tahu sebenarnya cara mempraktekkannya langsung tuh seperti apa. Nah, kalau dengan cara metode amal dan praktek langsung, maka ilmu yang diberikan itu insya Allah lebih mengena, lebih berkesan pada anaknya dan lebih bermanfaat, seperti itu. Soal yang ketiga, apa sih perbedaan antara pandangan pendidikan oleh Ibnu Khaldun dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Nah, menurut literatur yang sudah saya baca, pandangan pendidikan menurut Ibnu Khaldun lebih mengarah sebagai pendidikan sebagai alat untuk membangun peradaban dan keseimbangan antara agama dan rasional. Nah, sedangkan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendidikan itu sebagai sarana untuk menunjukkan identitas keislaman, menjaga akhlak mulia, dan melawan penjajah. Nah, soal yang terakhir, bagaimana sih kriteria seorang pendidik dan peserta didik menurut Imam Al-Ghazali? Jawabannya, kriteria seorang pendidik tidak lain adalah memiliki akhlak yang mulia, mengajarkan ilmu dengan ikhlas, kemudian menguasai ilmu tersebut, dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, selanjutnya kriteria peserta didik menurut Imam Al-Ghazali adalah patuh terhadap guru, kemudian dia juga memiliki akhlak yang mulia, dia memiliki niat yang ikhlas, yang tulus dalam mencari ilmu, kemudian dia juga mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi penjelasan terkait jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tugas akhir semester 3 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.